saya dalam pelajaran PPKN. Ya, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah masuk pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ya materi yang sama, namun pada posisi Indonesia ya, di mana posisi tersebut mempengaruhi terhadap ancaman-ancaman yang bakalan terjadi pada Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ancaman-ancaman apa saja ya yang ada dan mengancam bangsa kita Indonesia. Nah, ancaman terhadap ya integrasi Indonesia itu ada banyak macamnya seperti yang dibahas kemarin. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi ya. Seiring globalisasi, bangsa Indonesia semakin banyak terpapar dengan paham-paham yang dapat mengikis ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, banyak sekali kita mendengar bagaimana ya isu terkait dengan misalnya kebangkitan komunisme dulu pernah terjadi di Indonesia terkait dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Sekarang isu itu sudah muncul kembali. Nah, apakah cuma ancaman komunisme yang mengancam Indonesia? Tidak ya. Tidak ada ancaman-ancaman lain yang dapat mengancam Indonesia seperti ancaman paham-paham ideologi liberalisme ya, di mana membuat bangsa Indonesia ini semakin hidup individualis, liberal dan lain sebagainya. Ancaman di bidang ideologi ini ya seperti misalnya ya menyusupnya paham kebudayaan baru yang bisa saja ada campur tangan pihak luar ya, negara-negara lain yang berideologi lain ya punya kepentingan ke Indonesia dan memasukkan paham-paham baru yang melalui ideologi kebudayaan, karena ideologi ini cakupannya sangat luas baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Maka Indonesia dalam ini kita mengarah kepada kehidupan yang misalkan liberalis ya, orang semakin liberal ya. Nah, kalau ke dalam budayanya nanti kita bahas ini ke baratan misalkan. Nah, ini yang merupakan ancaman di bidang ideologi Indonesia dulu pernah banyak terjadi. Munculnya banyak kelompok-kelompok yang menolak ya ideologi Pancasila atau membawa ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini kita banyak seperti HTI yang sudah dibubarkan ya, yang jelas-jelas menolak dengan ingin menegakkan khilafah misalnya. Ya, ini yang terjadi di negara kita, ini ancaman-ancaman dan ancaman ini harus segera diatasi ya. Pembubaran sudah, namun ya tidak hanya selesai dalam pembubaran saja ya. Karena banyak ancaman-ancaman yang sudah dibubarkan itu berdiaspora atau menyusup ke kelompok-kelompok lain dan itu tetap menjadi ancaman. Nah, itu ancaman di bidang ideologi. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan ancaman di bidang politik. Indonesia adalah negara yang aktif dalam menjalin hubungan dengan negara lain dan selalu tampil dalam organisasi internasional. Nah, posisi Indonesia diperhitungkan dalam dunia internasional. Nah, dari situlah kemudian tidak terlepas dari banyak ancaman-ancaman di bidang politik, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Nah, seperti ya, ancaman politik ini intervensi politik dari negara lain ya. Indonesia diintervensi ya. Misalkan di kemarin ada isu untuk segera menjalin hubungan dengan Israel misalkan, atau juga negara lain yang menjadi ancaman yang datang dari luar adalah adanya pihak-pihak lain yang ingin memperburuk citra Indonesia di mata dunia, atau mungkin ada negara-negara lain ya yang mendanai kelompok-kelompok ekstrim atau kelompok-kelompok sisi yang dapat melemahkan pemerintah. Ini yang sering kita dengar di media akhir-akhir ini. Nah, atau mungkin juga dengan sistem politik kita yang kurang baik sehingga memunculkan seperti KKN ya. Sistem politik, konflik politik misalkan juga seperti konflik pemerintahan pusat dan daerah. Nah, ini yang contoh dari dalam negeri. Penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Banyak sekali tekanan-tekanan politik dan pengerahan massa ini merupakan mengarah ya, kalau itu untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa, ini mengarah kepada ancaman di bidang politik lah. Ini ancaman-ancaman politik yang baik datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri. Selanjutnya kita bahas terkait dengan ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri ya. Hal ini merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi.
dapat dikatakan saat ini tidak ada lain ya, tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Kita ini saling berhubungan ya, apalagi zaman globalisasi ini. Nah, di bidang ekonomi ini ancaman apa yang dapat mengancam Indonesia? Nah, ya misalkan ya, ancaman di bidang ekonomi ini ya, semakin banyaknya barang-barang yang masuk ya, dengan adanya pasar bebas mungkin dan lain sebagainya, sehingga hal ini mengakibatkan barang-barang lokal ya Indonesia sendiri ini kalah bersaing. Inilah perlunya nanti Indonesia ini memperdayakan produk-produk atau memperbaiki produk-produk yang ada di dalam negeri supaya dapat bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini ancaman ya, satu sisi. Namun di sisi lain juga menjadi potensi untuk kita untuk lebih memacu untuk memperbaiki kualitas barang kita dalam negeri, sehingga kita tidak perlu ekspor lagi, misalkan garam ekspor ya, beras ekspor dan lain sebagainya. Dan yang mengancam bangsa kita, integrasi nasional kita dari sisi atau di bidang ekonomi. Selanjutnya yang dapat mengancam di bidang ekonomi ini adalah cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh asing. Ya, seiring dengan makin mudahnya orang menangkap modal Indonesia, investasi yang semakin mudah dan banyak dilakukan asing, ini lambat laun akan kita ini akan dikuasai ya, akan dikuasai oleh negara-negara luar yang mempunyai modal ya, yang memiliki kapital. Nah, ini yang akan terjadi. Ya. Ini ancaman dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ancaman di bidang sosial budaya. Nah, persoalan sosial budaya ini ya menjadi ancaman yang serius untuk ditangani dalam halnya integrasi nasional. Banyak ancaman yang berdimensi lain seperti politik, ekonomi, ideologi ini pemantiknya, pemicunya ini adalah persoalan sosial budaya. Nah, apa saja ya ini sosial budaya ini? Sosial budaya ini misalnya munculnya gejala westernisasi, ini yang datang di luar ya, gaya hidup yang kebarat-baratan. Nah, gaya hidup yang kebarat-baratan, westernisasi ini membawa ya gaya hidup yang konsumtif ya, membawa perilaku individualis ya, perilaku hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Hedonisme namanya. Nah, kalau konsumtif ini mengkonsumsi barang-barang luar ya, suka. Nah, ini biasanya para istri pejabat ini ya, banyak memilih barang-barang branded. Nah, kalau tidak branded tidak dipakai ini ya, hanya koleksi. Nah, ini namanya konsumtif. Nah, dan masih banyak lagi yang menjadi ancaman yang datang dari luar di bidang sosial budaya. Ada juga yang namanya isu tentang kemiskinan ya, hal ini juga akan memicu yang namanya kriminalitas ya, ketidakmerataan dalam bidang sosial budaya. Ekonomi juga dapat memunculkan kecemburuan sosial. Ini muncul ya, ini merupakan ancaman di bidang sosial budaya. Ada yang namanya perasaan kesukuan, etnosentrisme yang berlebihan, merasa sukunya yang lebih baik dan lain sebagainya, egoisme kelompok antar suku dan lain sebagainya. Ini merupakan ancaman-ancaman dalam bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan ya. Meskipun Indonesia memiliki militer yang disegani ya oleh dunia ya, kita nomor 1 di Asia Tenggara misalkan ya, dan alutsista yang cukup modern, tetap saja ancaman yang terkait dengan pertahanan dan keamanan menghantui kehidupan Indonesia. Misalnya pertahanan dan keamanan ini dalam bidang bentuknya itu adalah militer. Apa saja ancamannya? Nah, ini ancamannya banyak. Nah, ini agresi militer di negara lain mungkin ya. Nah, perang dengan negara lain ya. Kita pernah berseteru dengan Malaysia sehingga diperbandingkan kekuatan militernya, bisa jadi ya. Kita ingin dikuasai oleh negara lain, bisa jadi suatu saat. Atau bisa jadi contohnya adalah pelanggaran batas wilayah ya, pencurian sumber daya alam. Nah, ini ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ya. Dulu kita pernah misalkan menenggelamkan kapal pencurian, misalkan tenggelamkan. Nah, ini merupakan usaha di dalam menangani ancaman-ancaman yang ada. Ini yang datang dari luar atau mungkin yang datang dari dalam, misalkan pemberontakan bersenjata. Dulu pernah banyak sekali pemberontakan yang terjadi ya, terutama dalam bahasan di ideologi tadi di awal ya. Atau gerakan-gerakan separatisme seperti GAM ya, KKB di Aceh ya, GAM di Aceh, KKB di Papua dan lain sebagainya. Ini merupakan ancaman-ancaman terhadap pertahanan dan keamanan ya. Oke, itu materi saya
pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada pertanyaan nanti disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.